Halo, selamat datang di channel YouTube Gadget. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang pengalaman menggunakan modem Orbit Star 2 ini dengan kartu Telkomsel Orbit bawaan di area yang berada di luar jangkauan layanan Orbit. Selain itu, nanti saya juga akan membandingkannya dengan performa modem Orbit Star 2 ini saat saya pasangi kartu lain yang sinyalnya bagus di sini. Untuk mengetahui kualitas internet Telkomsel Orbit saat digunakan di area yang berada di luar jangkauan layanan Orbit, saya melakukan pengetesan kecepatan internet dengan menggunakan aplikasi speed test beberapa kali di waktu yang berbeda. Oh iya, sebagai disclaimer, rumah saya meski di luar jangkauan layanan Orbit, tapi berada di antara dua area yang terjangkau layanan Orbit. 1 km ke utara sudah terjangkau, 2 kilometeran ke selatan sudah terjangkau. Jadi bukan area yang benar-benar jauh dari jangkauan layanan Orbit. Jadi hasilnya mungkin akan berbeda jika area tempat tinggal jauh dari daerah yang sudah terjangkau oleh layanan Orbit. Dan hasilnya bisa dilihat di tabel ini. Saya melakukan sampel speed test 3 kali saja, yaitu di pagi hari, sore hari, dan dini hari. Pagi hari ya kira-kira setelah jam 7 pagian. Ya jam 6 sampai jam 7 pagi lah, di mana orang-orang sudah memulai aktivitas kerja. Pada waktu-waktu ini, kecepatan internet Orbit Star 2 yang menggunakan kartu Telkomsel Orbit bawaan itu lemot. Buat streaming buffer parah. Untuk sekedar chatting, oke lah, tapi untuk download kiriman gambar itu lemot. Kemudian di sore hari juga sama, apalagi pas prime time, sore sampai malam, lebih parah lagi. Nah, kalau sudah larut malam atau sudah dini hari, kecepatan naik. Buat streaming YouTube, download file besar itu manteng. Dan ini berlangsung sampai menjelang subuh, sekitar jam 4. Nanti di jam 5 kecepatan mulai menurun, kemudian jam 6 itu sudah lemot lagi. Nah, kira-kira seperti itu gambaran kualitas internet modem Orbit Star 2 ini saat menggunakan kartu SIM Telkomsel Orbit bawaannya di daerah yang tidak terjangkau layanan Orbit. Lalu bagaimana kemampuan sebenarnya dari modem ini saat berada pada area yang terjangkau layanan Orbit? Karena area saya berada di luar layanan Orbit, mungkin hasil speed test dari pemakaian kartu Indosat Ooredoo ini bisa menjadi gambaran. Di area rumah saya, kartu ini sinyalnya bagus, dan sekarang menjadi kartu utama yang saya pasang di modem Orbit Star 2 ini. Nah, untuk kecepatannya bisa dilihat di tabel ini. Dari hasil perbandingan speed test ini kita bisa melihat kemampuan modem Orbit Star 2 ini saat dipasangi kartu yang sinyalnya bagus dan kartu yang sinyalnya jelek di area tertentu. Bisa dilihat di tabel untuk kartu Telkomsel Orbit bawaan yang memang di sini tidak terjangkau layanannya sehingga sinyalnya jelek, kecepatan download di angka 1 sampai 2 Mbps. Kemudian untuk kecepatan upload mentok di angka 3 atau 4 Mbps. Sedangkan untuk kartu lain yang sinyalnya bagus, di sini saya menggunakan Indosat Ooredoo, itu kecepatan download bisa di atas 10 Mbps dan kecepatan upload bisa sampai 29 sampai 30 Mbps. Dan selama pemakaian modem Orbit Star 2 dengan kartu Indosat Ooredoo, bagi saya ini sudah memenuhi ekspektasi, di mana saya bisa mendapatkan koneksi yang bagus sepanjang pemakaian yang tidak saya peroleh saat memasang kartu ini di HP dan dipancarkan. Jadi pas tethering pakai HP, kemudian saya berganti ke modem, itu ada peningkatan, ada upgrade pengalaman menggunakan internet.
Sebagai gambaran, saat saya memasang kartu Indosat Ooredoo pada HP dan memancarkannya untuk upload video yang ukurannya itu 800 sampai 900 MB, menguploadnya ke YouTube, itu bisa memerlukan waktu sampai 5 jam lebih, kecuali di jam-jam larut malam sampai dini hari menjelang subuh. Tapi saat saya memasang kartu ini ke modem Orbit Star 2 ini, saya bisa melakukan upload video dengan size yang sama dengan waktu yang sangat cepat, kurang dari 15 menit. Jadi kesimpulannya, modem Orbit Star 2 ini memang sesuai ekspektasi ya, benar-benar mengupgrade pengalaman penggunaan internet dengan kartu SIM. Namun saya masih menggunakan kartu SIM yang bukan bawaan dari modem. Dengan begitu saya tidak bisa menikmati benefit bonus kuota yang lumayan banyak. Mau menggunakannya pun tidak optimal. Jadi jika di rumah kalian belum terjangkau internet kabel, masih di luar area layanan Orbit, tapi ada sinyal dari provider lain yang bagus, bisa coba modem ini. Ingat ya, saya pakainya itu modem Orbit Star 2 yang versi unlock. Jadi bisa menggunakan kartu SIM dari provider lain. Tapi yaitu mengorbankan benefit bonus kuota dari Telkomsel Orbit di kartu SIM yang bundling tadi. Lalu bagaimana dengan performa modem ini saat digunakan di area yang terjangkau layanan Orbit? Nah, rencana saya akan mencobanya. Mungkin beberapa hari lagi saya akan mencoba seharian menggunakan modem ini di area yang terjangkau layanan Orbit dan akan menggeber maksimal dengan menghubungkan banyak device, baik HP maupun laptop, ke jaringan WiFi modem ini. Kira-kira bagaimana performanya ya? Kalau videonya sudah jadi, nanti linknya akan saya cantumkan di sini. Atau subscribe saja channel ini supaya nanti ada notifikasi kalau saya sudah publish videonya. Baik, saya cukupkan sampai di sini saja ya untuk video pengetesan kecepatan kartu Telkomsel Orbit di area yang tidak terjangkau layanan Orbit. Silahkan jika ada pertanyaan, tanggapan, koreksi maupun apresiasi, coret-coret saja di kolom komentar. Dari saya cukup, Nyicip Gadget undur diri, sampai jumpa pada video berikutnya.